Jadi ketika ada Hindu, sampai sekarang saya nggak nemu satu kampung aja. Nah makanya Tarumanegara ini ya agamanya orang Sunda. Ini menjadi atensi bagi Kementerian Agama, kemudian Kementerian Kebudayaan, dan juga Kementerian Pendidikan. 3 kementerian ini? Iya. Pertama, Kementerian Agama, karena jelas ini kan keumatan. Gitu. Kalaupun memang tidak mau dibangun dialog, atau memang ada, resisten gitu, nggak perlu ini selesaikan begini aja. Apakah karena kami kecil? Ini kan bicara keimanan, kepercayaan. Ketika kepercayaan itu diusik dan yang melakukan pengusikan itu adalah tokoh publik yang menjadi junjungan kami, ini kan sangat disayangkan. Begitu. Kan jelas ada Rama, Resi, Ratu. Ternyata Ratu kami berlaku seperti itu, ini kan sudah tidak mengayomi. Gitu. Ini bentuk kekecewaan. Saya sebagai warga, sebagai anak muda yang nantinya ikut mengisi pembangunan di Jawa Barat gitu. Bapak Aing, punten bilih aya kelepatan, tapi saya harap kami umat Hindu juga punya kesempatan di mana Jawa Barat dibangun secara inklusif, di mana umat Hindu juga dilibatkan membangun. Kami juga punya gagasan, kami punya pemikiran. Walaupun saya pribadi, kalau ketika Tarumanegara beragama Hindu, saya pribadi tidak mempercayai itu loh. Boleh dong kalau percaya. Karena apa? Kalau memang waktu itu beragama Hindu, sekarang minimal ada satu kampung. So gini aja, kalau Tarumanegara beragama Hindu, minimal di Jawa Barat ini ada satu kampung aja yang beragama Hindu. Nggak ada, tapi kalau misalnya Wiwitan, sekarang Wiwitan masih ada, gitu loh. Nah jadi kalau misalnya di Jawa Barat ada Kristen, itu karena bergesernya orang-orang Wiwitan ke Kristen. Faktornya politik. Akhirnya mereka pindah ke Kristen, gitu loh. Maksudnya toleransi ada. Jadi kalau saya sih melihat agama orang Sunda itu semuanya, ya asal mulanya ya agama orang Jawa Kejawen, Kapitayan, Wiwitan. Jadi ketika ada Hindu, sampai sekarang saya nggak nemu satu kampung aja. Nah makanya Tarumanegara ini ya agamanya orang Sunda. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Kami Hindu Channel mendapatkan banyak informasi khususnya terkait dengan penemuan candi ataupun situs yang berada di akun YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi atau KDM, yang kita ketahui bersama bahwa beliau menjadi ikon gubernur ataupun pemimpin di suatu daerah yang getol akan pelestarian budayanya, dan bahkan melibatkan ketika ada kegiatan-kegiatan itu selalu melibatkan kegiatan-kegiatan kehinduan. Namun menjadi menarik ketika ada salah satu postingan itu mengatakan bahwa kerajaan Tarumanegara ini secara logika tidak berkaitan dengan kehinduan. Kalaupun berkaitan, harusnya ada desa kecil di lingkungan sekitar. Nah ini juga ada salah satu anak muda dari Bogor yang juga sudah berstatement di beberapa berita di media sosial. Langsung saja kita sapa Mas atau Bli inilah, karena putra Bali tetapi lahir di Bogor. Bli Lingga Darmananda. Ya. Tas tuh Bli. Anak muda gini. Gitu. Kalau KMHD itu gimana? Satyam Ewa Jayati Jaya. Ada apa dengan Bogor, dengan Jawa Barat nih? Ini Hindu Channel tumben mengundang anak muda berbicara tentang isu yang terjadi. Oh iya.
Ada apa dengan Jawa Barat? Mungkin itu dulu pertanyaan. Ada apa dengan Jawa Barat? Menarik ya. Sebelumnya kenalin, saya Lingga dari Bogor, asal dari Bogor, lahir besar di Bogor. Saya dari PPKMHDI, Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, selaku Direktur Hubungan Luar Negeri, Direktur Lembaga Hubungan Luar Negeri. Jadi ada apa dengan Jawa Barat? Ini sebenarnya apa ya? Pertanyaan yang simpel tapi bikin saya mikir keras sebenarnya. Karena Jawa Barat ini unik, punya kompleksitas sejarah maupun kejadian-kejadian yang memang nggak bisa disederhanakan gitu aja. Gitu. Artinya Jawa Barat ini punya sejarah yang panjang, bahkan dari berbagai literatur menyebutkan kalau kita bicara di tanah Jawa, kerajaan Hindu tertuanya ya di Jawa Barat, Tarumanegara itu, sekitar di abad ke-4 sampai ke-5 Masehi. Ketika Tarumanegara itu kemudian secara dalam perjalanannya punya banyak pengaruh. Kemudian hari ini ada statement seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Miko. Ini menurut saya menarik ya, karena saya merasa 2 kali dikerdilkan jadinya. 2 kali dikerdilkan dalam arti saya sebagai orang Hindu dan saya sebagai orang Bogor. Gitu. Karena saya rasa itu menampikan fakta sejarah, mengabaikan fakta sejarah. Ketika ada statement di beberapa hari kebelakang ini, kemudian menjadi viral, ya. Artinya begini, ketika saya melihat video itu kemarin, kebetulan saya ini lagi bikin kegiatan di Prasasti Ciaruten, Mas. Pendayagunaan ruang publik. Prasasti Ciaruten itu yang ini ya, apa kaki? Iya, Purnawarman. Purnawarman. Maharaja Purnawarman. Gimana pada saat itu? Shock atau seperti apa? Jujur shock. Karena saya ini kan keliling Kabupaten Bogor akhirnya. Keliling Kabupaten Bogor. Kemudian saya bolak-balik ke Desa Ciaruten Ilir, daerah Cibung Bulang kalau nggak salah, Kecamatan Cibung Bulang di Kabupaten Bogor. Dan ketika saya datang ke sana gitu, saya memang secara keturunan orang Bali. Ibu bapak saya Bali secara kesukuan. Tapi ketika saya mulai mendalami lagi bagaimana sejarah-sejarah Hindu di Bogor, saya sudah menjadi saya sudah merasa pulang ke rumah yang tepat. Gitu. Kalau memang statement Bapak Aing bahwa Bali sebagai Sunda kecil, ya saya merasa sudah tepat lahir besar di Bogor sebagai orang Hindu. Rasa memilikinya dapat gitu. Karena ketika saya datang ke Prasasti Ciaruten ini kan jelas di sana menuliskan bahwa Maharaja Purnawarman sendiri dengan kemasyurannya itu digambarkan dengan atribut-atribut Wisnu, di mana Dewa Wisnu ini dalam literatur Hindu itu adalah dewa kemakmuran, dewa pemelihara. Artinya Jawa Barat pada masa kejayaannya itu sudah sangat makmur sekali. Bayangkan dalam prasasti itu kan dalam satu komplek ya, ada Prasasti Tugu, Prasasti Ciaruten, dan lain-lain. Maharaja Purnawarman itu bahkan pernah sampai memberikan 1000 ekor sapi kepada para Brahmana. Gitu. Kemudian dia digambarkan bagai tapak kakinya itu disamakan seperti tapak kaki Dewa Wisnu. Artinya beliau sebagai perwujudan dewa pemelihara, di mana kemakmuran terjadi di mana-mana. Dan apakah itu tidak kita sebut sebagai sejarah Hindu? Kan itu jelas di sana saja dia sudah aliran kepercayaan dharmanya pada saat itu adalah Waisnawa gitu. Beli pernah ke Candi Cangkuang? Candi Cangkuang yang ada di Garut itu, yang ada di Garut itu kan bercorak Hindu itu. Di situ ada Siwa yang rambutnya itu
helai ya. Biasanya Iya, kan diurai. diikat kan gitu. Hmm. Ini diurai. Itu menarik juga, dia di tengah danau, juga Hmm. lingkungannya juga tidak ada umat Hindu. Iya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan video yang disampaikan oleh Bapak Aing kata beliau, Gubernur KDM ini, apakah bisa kita berbicara sejarah itu dengan logika, kemudian kita pendekkan bahwa sejarah ini, kalau menurut saya ya, saya mendengarkan video itu, seolah-olah sejarah kita jadi pendek nih. Iya, iya. Itu yang terjadi. Artinya begini, Jawa Barat ini saya melihat bahwa karakter orang Jawa Barat hari ini dengan humble-nya mereka, someah itu kan gampang bergaul gitu ya, ramah. Itu terjadi karena Jawa Barat ini memang terbangun oleh budaya yang majemuk memang dari dulunya gitu. Artinya kultur ini sudah dari dulu, sudah banyak sekali budaya yang masuk, karakter-karakter orang yang dikumpulkan jadi satu gitu. Artinya Jawa Barat ini tidak bisa di framing dalam satu kacamata aja gitu. Artinya ya itu tadi saya bilang di awal, banyak kompleksitas sejarah dan itu tidak dapat kita sederhanakan ketika bicara sejarah karena akan jadi bias nantinya pada adik-adik kita, anak cucu kita. Setuju. Gitu. Itu akan jadi penyederhanaan. Nah, ketika ini sudah bias nanti karena statement dari KDM sebagai tokoh politik yang ada di Jawa Barat, Betul. yang harus membuat ini tidak bias di lembaga kita ini, yang harus berperan siapa? Karena jangan sampai lembaga kita juga diam nih, Bli. Iya, benar. Saya yakin bahwa di dalam lubuk hati Bli yang paling dalam bahwa jangan diem dong lembaga kita, Iya. bantu kami. Betul. Anak-anak muda kami yang memiliki pemikiran, sudah satu pemikiran bahwa Tarumanegara adalah bagian dari sejarah Hindu, kali ini dipatahkan oleh seorang gubernur Jawa Barat. Betul. Kalau kita bicara lembaga, sebenarnya kan saya juga pengen bilang begini. Lembaga kita ini banyak banget, Mas. Lembaga kita banyak banget dan merasa 10 cukup nggak? Satu aja yang ikut mengeksekusi, selesai nih. harusnya selesai. Apalagi semuanya nih. Betul. Lembaga kita nggak cuma satu. Per hari ini kita memang tidak ada bentuk majelis yang secara ini ya. Cuma kan ada Parisada, PHDI, Parisada Hindu Dharma Indonesia. Saya rasa entah mulai dari pusat sampai ke tingkatan daerah, bahkan kota kabupaten gitu. Ini adalah tugas bersama. Kita memang tidak membela agama. Enggak, tapi ini adalah bagaimana nantinya akan membuat cacat logika ke depannya karena sejarah yang tadi bias itu tadi. Kalau kita diem, gitu, kalau kita tidak berstatement atau tidak reaksi saja sedikit, gitu. Oke, mungkin 5 tahun ke depan aman, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, gitu. Saya dulu pas kecil aja, Mas, mau sembahyang dilemparin kerikil sama anak-anak. Wah, begini nih, gitu kan. Karena dilihat berbeda kan. Ya nggak apa-apa, orang intoleran itu karena belum tahu. Tapi ketika sudah tahu kan mereka juga pasti menyadari dan minta maaf atau lain. Apalagi kita saling bermanfaat antar satu sama lain. Betul. Pasti akan ada keberterimaannya lah gitu. Iya. Di setiap lembaga kita kan ada bidang pendidikan. Nah, Ini sangat berdampak ini. betul. Apalagi kita di mata pelajaran kita di agama itu kan tertulis jelas bahwa Tarumanegara juga memiliki beberapa tingkatan sejarah. Iya, betul. Ini juga akan berdampak pada dunia pendidikan kita. Betul. Artinya kita mengamini sejarahnya ditulis pemenang. Ini mau diaminkan nggak ini? Ya jangan, masa kita mau jadi pihak yang kalah? Kan begitu. Ya. Maksudnya harusnya ada perhatian bahwasannya. Nah, ini juga yang kadang saya bikin bias ya, karena ternyata pada akhirnya apakah karena tidak ada rasa memiliki terhadap daerah Jawa Barat begitu atau daerah-daerah metropolitan atau gimana sehingga pada akhirnya ini tidak memantik lembaga-lembaga kita. Nah, oke. Tapi seperti yang saya bilang tadi, saya sebagai seorang anak kecil,
sebagai seorang anak muda Yang lahir di Bogor. yang lahir di Bogor, yang sudah sangat cinta dan sayang terhadap Bogor, hari ini saya merasa dikerdilkan 2 kali. Gitu loh. Apa yang saya sedang antusias gitu, hal yang sedang saya antusias, saya lihat, saya pelajari betul-betul, hari ini dikerdilkan gitu loh. Entah itu secara Hindunya saya dikerdilkan, kemudian secara si Tarumanegara kalau kita cari base-nya itu kan di Bogor. Gitu. Jadi saya kok udahlah jadi orang Hindu, orang Bogor pula, ini jadinya diiniin gitu. Kalau nggak salah di dalam video itu juga ramai arkeolog, juga mungkin ada salah satu pejabat Kemenak mungkin ya di sana. Iya, iya. Tapi dirjen kita nggak ada di sana. Kemenak ya, kayaknya nggak ada. Mungkin ini bisa menjadi atensi untuk bisa berdiskusi lagi. Harusnya jadi atensi. Yang ditakutkan oleh beli, ya minum dulu lah. Oke, boleh. Ini nanti nanti saya pertanyakan. Panggilnya Akang. Oh, Akang. Ya. Akang. Takut nanti, oh itu kan beli berarti bukan orang Jawa Iya. Barat. Akang. Iya. Pemirsa Hindu Channel, yang menarik adalah ketika KDM atau pemerintah Jabar itu sering mengadakan kegiatan pasti melibatkan orang Hindu. Tetapi kali ini seperti yang disampaikan Bli Lingga tadi bahwa kali ini umat Hindu, saya sebagai umat Hindu yang ada di Bogor dan sebagai warga Bogor juga merasa terkucil lah seperti itu. Nah, sebenarnya menjadi catatan yang akan bahaya itu kepada ketika kita berpikir 5, 10, sampai 20 tahun ke depan kita anak cucu ini ketika menikmati sejarah yang masih simpang siur. Nah, ini bagaimana pandangan Bli ketika siapa yang harus turun, pejabat mana yang harus turun, terus sistem eksekusinya harus bagaimana? Oke. Kalau dalam hal ini, tadi kan sebenarnya kita udah bicara soal lembaga ya, lembaga. Tentunya lembaga bersama-sama mendorong untuk dibentuknya dialog, gitu. Artinya saya masih mencoba untuk berpikir positif bahwa mungkin maksud dari Bapak Aing atau gubernur saya tidak seperti itu. Maka harus ada dialog di sana. Agar ini maksudnya juga tidak menjadi bola salju di bawah, gitu. Khususnya umat Hindu Jawa Barat. Kemudian dalam lingkup pemerintahan, seharusnya juga ini menjadi atensi bagi Kementerian Agama, kemudian Kementerian Kebudayaan, dan juga Kementerian Pendidikan. 3 kementerian ini? Iya. Pertama, Kementerian Agama, karena jelas ini kan keumatan. Gitu. Kalaupun memang tidak mau dibangun dialog, atau memang ada, resisten gitu, nggak perlu ini selesaikan begini aja. Apakah karena kami kecil? Apakah karena umat Hindu kecil, kan begitu? Kemudian Kementerian Kebudayaan, di mana ya saya tadi bilang, banyak sekali hal-hal sejarah-sejarah yang harus kita gali lebih dalam lagi. Ini baru sepersekiannya saja udah naik ke permukaan, kemudian jelas terpampang nyata warna dari sejarah itu, ini mau dibiaskan. Artinya Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan sebagai eksekutor yang menjadi literasi harian dalam pendidikan. Betul. Transfer knowledge-nya kan di sana. Jangan sampai ternyata di lapangan pada akhirnya diiyakan bias itu tadi. Gitu. Dan akhirnya seluruh Indonesia ketika melakukan sistem pembelajaran pun akan rancu. Betul. Akhirnya ketika yang salah menjadi benar, maka kita yang selama ini mempelajari hal yang memiliki dasar ini apa? Sebenarnya kan yang bikin saya kecewanya di sana, Mas. Artinya ketika Tarumanegara disebut sebagai kerajaan Hindu, ini kan tidak ilmu kirata, kira-kira nyata. Nggak diraba-raba, ini ada naskah akademiknya. Gitu loh. Bahkan sampai dapat atensi dari tingkatan pemerintah pusat, artinya naskah akademik ini sudah dikaji sedemikian rupa, kemudian diiyakan, dan akhirnya diberikan perawatan, kan begitu pada peninggalan-peninggalan sejarahnya. Ya sekarang kalau bahasanya kampung Hindu ada nggak gini. Ya berarti itu kan
menampik yang tadi sejarah naskah akademiknya ini. Ya sekarang kalau begitu, Gubernur Jawa Barat hari ini Kang Deddy Mulyadi sebagai seorang tokoh publik, dasarnya apa bilang begitu? Apakah logika pendek itu tadi yang dia pakai? Ini kan bentuk keprihatinan juga kami sebagai warga Jawa Barat, saya khususnya. Gitu. Kemudian biar tidak terus berlarut-larut dan kemudian ya sudah ini makin bias lagi. Ya, tapi kan di dalam video itu semua pejabat di situ yang mungkin ataupun masyarakat di situ ini semua, Ya. angguk-angguk semua, ya, benar. Gimana dari kacamata anak muda ketika melihat kok semua gini semua gitu loh? Apa supaya kena sorot kamera? Kena sorot kamera, ya mungkin juga karena kita kalau bilang level birokrat gitu ya, banyak kadang ya harapan saya sih jangan sampai ternyata bapak-bapak yang terhormat di sana, iya, bapak ibu yang di sana terhormat, iya aja ini cuma ABS aja asal bapak senang gitu. Gitu, biar jangan sampai kayak gitulah. Maksudnya banyak hal yang bisa kita sekarang gini, misalkan kalau kita pakai logikanya gubernur begitu, ada yang namanya, nggak ada kampung Hindu. Kalau memang benar ada kerajaan Hindu, ada nggak kampung Hindunya? Paling tidak kecil lah gitu. Kecil lah gitu kan. Ya, itu abad ke-5, Pak, Tarumanegara ini. Gitu kan. Kemudian, Hindu ini kan tidak pernah benar-benar bentuk dia. Hindu ini kan melebur dengan budaya. Karena sebagai nilai-nilai moral yang mengisi, sanatana dharma, kebenaran yang tiada akhir. Nah, sekarang kalau kita pakai logika yang sama dari Bapak Gubernur gitu, ada nggak kampung ini? Ya kalau kita pakai Belanda gitu misalnya, Belanda 350 tahun menjajah, ada nggak kampung yang namanya Belanda? Ada nggak kampung yang isinya orang Belanda semua? Gitu. Terus, kalau memang Jepang dulu melakukan begini, ada nggak yang isinya masyarakatnya Jepang? Harusnya ada dong. Harusnya ada dong. Logikanya seperti itu. Logikanya kan begitu jadinya. Sebenarnya apa yang menjadi harapan Bli sebagai umat Hindu yang hari ini bersuara? Ya artinya begini, sekecil-kecilnya kami, baik di Jawa Barat maupun di Indonesia, kami juga warga negara Indonesia dan memiliki hak yang sama. Kemudian kami juga memiliki hak untuk memilih keyakinan kami. Ini kan bicara keimanan, kepercayaan. Ketika kepercayaan itu diusik dan yang melakukan pengusikan itu adalah tokoh publik yang menjadi junjungan kami, ini kan sangat disayangkan. Begitu. Kan jelas ada Rama, Resi, Ratu. Ternyata Ratu kami berlaku seperti itu, ini kan sudah tidak mengayomi. Gitu. Ini bentuk kekecewaan saya sebagai warga, sebagai anak muda yang nantinya ikut mengisi pembangunan di Jawa Barat gitu. Oke, siap. Ini keren kita diskusi bersama dengan anak muda yang memang lahir di Bogor, walaupun putra dari keluarga Bali, tetapi kecintaannya terhadap Bogor ini atau terhadap Jawa Barat ini sudah mendarah daging sampai juga keliling-keliling di berbagai tempat situs-situs yang ada di lingkungan Bogor sudah dilakukan, karena itu adalah salah satu bagian dari menjaga. Kalau dirawat, kemudian ada yang nyapu, yang bersih-bersih, tetapi tidak ada pengunjungnya, artinya memang kepedulian itu tidak ada. Hanya kepeduliannya bersih-bersih saja. Betul. Tapi mengenal secara mendalam sejarah di dalam cerita literasinya itu tidak ada. Dan mungkin ini diskusi kita. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin tertinggal kepada Bapak Aing, mungkin Kang Lingga. Ya, kalau saya boleh menitipkan, artinya begini. Bapak Aing, punten bilih aya kelepatan, tapi saya harap kami umat Hindu juga punya kesempatan di mana Jawa Barat dibangun secara inklusif, di mana umat Hindu juga dilibatkan membangun
Kami juga punya gagasan, kami punya pemikiran, kami punya harapan untuk Jawa Barat yang lebih baik lagi. Dan untuk umat Hindu di Jawa Barat dan dimanapun berada, jangan pernah merasa inferior atau rendah diri. Apalagi alasannya hanya karena kita kecil. Sejarah, lagi-lagi, sejarah saya bilang mencatatkan bahwa kerajaan Hindu besar dan itu terjadi karena kita memiliki rasa percaya diri yang tinggi, superior itu tadi. Artinya superior bukan untuk menaklukkan, tapi kita berbagi kebahagiaan kemakmuran, sebagaimana yang digambarkan oleh Maharaja Purnawarman. Oke, Satya Mewa Jayati. Jaya. Kita tutup dengan Paramasanti bersama dengan Bli Lingga Dharmananda. Paramasanti, Om Santi 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 Om. Sukses semua, Bli. Ye, atur nuhun.